pendidikan agama Katolik di tahun pelajaran 2020-2021. Selamat pagi, selamat jumpa, salam sehat, tetap ceria. Jangan lupa kita adalah satu. Adik-adikku sekalian, pada tahun pelajaran ini kita akan mendalami, kita akan pelajari ada 6 bab. Ingat, hanya 6 bab saja. Semoga dapat kita lalui selama tahun ajaran ini dengan lebih baik. Kita akan melihat bagian pertama atau bab 1, manusia sebagai citra Allah. Manusia sebagai citra Allah. Bagian yang kedua, aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Bab yang ketiga, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mengembangkan diriku. Bagian atau bab yang keempat, pengembangan diri melalui pergaulan. Ini penting. Dalam pergaulan kita mampu mengembangkan diri. Itu kita bahas dalam bab yang keempat. Bab yang kelima, meneladani karakter dan sikap Yesus. Dan bab yang keenam, nilai-nilai dasar yang diperjuangkan oleh Yesus. Mengapa kita memilih Yesus? Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kita akan memasuki bagian pembahasan yang pertama. Baik, sebelum kita melanjutkan ini, saya minta kita siapkan seluruh kitab suci atau Alkitab, alat tulis, dan yang paling penting, diri pribadi kita masing-masing harus kita siapkan. Nah, adik-adikku sekalian, mari kita awali perjumpaan kita yang pertama ini dengan berdoa. Ingat, sebagai insan yang diciptakan Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Adik-adikku, duduk yang baik, mari kita siapkan berdoa. Kita menyadari kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kasih, pencipta alam semesta. Kami bersyukur karena Engkau telah mempersatukan kami dalam sekolah yang kami cintai, SMPK Frater Maumere. Hadirlah di sini ya Tuhan. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar membantu kami masing-masing secara pribadi, sehingga dalam pembelajaran ini kami mengenal diri kami masing-masing, mencintai diri kami yang unik dan khas, sehingga dengan demikian kami mampu menjadi putra-putrimu yang bermanfaat bagi gereja, keluarga, dan masyarakat. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku citra Allah yang unik. Unik itu khas, spesial yang diberikan Tuhan. Saya beda dengan orang lain. Untuk itu kita akan lalui mengenal keunikan diri, sikap terhadap keunikan diri, manusia sebagai citra Allah, dan bagian keempat kita
kita akan merefleksikan pembelajaran kita. Kita mengenal diri kita yang unik, kita mendapat kado atau hadiah dari Allah. Dalam kado kita menemukan beberapa lapisan. Tetapi sebelum, mari kita menyadari kita merayakan ulang tahun kita masing-masing pada hari ini. Karena pada hari ini kita akan menerima kado spesial, kado yang khas dari Tuhan sendiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Nah, ini sudah dimatikan dan kita mau menerima kado dari Tuhan. Baik, adik-adikku semua. Jangan lupa tersenyum ya, tetap semangat ya. Kita masuk bagian yang kedua, sikap terhadap keunikan diri. Ada 3 saja sikap terhadap keunikan diri. Keunikan diri kita masing-masing ya, bukan keunikan diri orang lain. Keunikan diri kita masing-masing. 1. Setelah mengetahui keunikan diri kita, maka mungkin ada yang merasa kecewa dengan keunikan dirinya. Dia menanggapi keunikan dirinya secara negatif. Dia kecewa banget. Yang kedua, ada yang merasa bangga, gembira, bahagia. Saya cantik, saya ganteng. Dia begitu melihat dirinya, wow, pemberian Tuhan yang istimewa. Dia melihat dirinya secara positif. Nah, yang ketiga, bagaimana dengan saya pribadi? Apakah saya melihat diri saya, keunikan diri saya secara negatif? Atau melihat diri saya secara positif? Kalau saya melihat diri saya secara positif, pasti perjalanan hidup saya menjadi lain. Dan juga kalau saya melihat diri saya secara negatif, pasti lain. Nah, sekarang dengan itu, bagaimana saya melihat diri saya? Sikap terhadap keunikan diri yang tadi bersifat positif dan juga bersikap negatif. Keunikan diri kalau kita melihat dari sisi positif, nampak wajah selalu gembira, senyum, ceria, semangat, optimis. Itu wajah-wajah yang menerima keunikan dirinya secara positif. Dia pantang menyerah, dia ditantang, tidak mundur. Seperti pepatah mengatakan, coba-coba naik ke lapar. Tidak bisa? Tuh, coba lagi. Ya. Coba-coba naik ke lapar. Tidak bisa, coba lagi. Tidak bisa, coba lagi. Tidak bisa, coba lagi. Nah, melihat diri secara positif. Dan yang kedua, bagaimana sikap saya melihat diri secara negatif. Ini orang yang melihat dirinya secara negatif, wajahnya tidak semangat, tidak bergairah, pesimis dia, takut. Apalagi sudah gagal, takut. Apakah pribadi kita seperti itu? Sekarang dengan jujur kita melihat diri kita. Sekarang kita masuk untuk tugas kita yang kedua. Tugas kita yang kedua, siap para tulismu? Dan siap menulis bagaimana saya menilai diri saya secara positif. Pasti juga saya melihat diri saya secara negatif. Tetapi dominan mana saya melihat diri saya sebagai yang positif atau yang negatif? Silakan adik
Frater beri kesempatan beberapa menit untuk menulis bagaimana sikap saya terhadap diri saya sendiri, baik positif maupun negatif. Diberi kesempatan, Frater akan periksa. Baik, adik-adikku yang terkasih, Tuhan sendiri memberikan kado istimewa kepada saya, kepada kita masing-masing secara pribadi. Kado itu ada 4 lapis. Lapis pertama berwarna merah. Lapis kedua berwarna kuning. Dan lapis ketiga berwarna putih. Dan lapis keempat berwarna biru. Lapis pertama berwarna merah berisi tentang hal-hal fisik yang telah diberikan Tuhan kepadamu, kepada kita masing-masing sejak kita lahir. Misalnya, 1, rambut. Rambut ada yang lurus, ada yang keriting. Rambut Frater ini keriting, terputar-putar seperti sumpah. Hidung, masing-masing kita punya hidung, tapi masing-masing punya hidung khas. Ada hidung yang biasa, ada hidung yang mancung. Masing-masing nanti kita periksa, kita teliti, masing-masing kita punya hidung. Yang ketiga, wajah. Wajah untuk perempuan pasti cantik, laki-laki pasti tampan, gagah. Itu warna merah berisi tentang fisik. Sedangkan lapis kedua warna kuning berisi tentang sikap baik yang kamu miliki sampai saat ini. Sikap baik itu misalnya bersahaja, sederhana, bertanggung jawab, ramah tamah, dan sebagainya. Itu lapis kedua berwarna kuning, berisi tentang sikap-sikap yang kita miliki. Lapis yang ketiga berwarna putih, berisi tentang bakat dan kemampuan yang istimewa yang kamu miliki. Misalnya kepandaian matematika atau sejarah atau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu bagian dari kepandaian. Dan yang kedua, keterampilan, misalnya menari, olahraga, menjahit, menyanyi, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga, itu berkaitan dengan hobi. Hobi artinya kegemaran, kesukaan. Misalnya suka piknik, suka membaca, senang kalau dia berenang. Dan lapis keempat berwarna biru, berisi tentang pengalaman-pengalaman hidup yang menggembirakan, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, di lingkungan di mana kita berada. Kita memperoleh pengalaman-pengalaman yang menggembirakan. Adik-adikku sekalian, tadi kita sudah melihat kado yang diberikan oleh Tuhan. Nah, sekarang siap dengan alat tulis.
bukan orang lain. Itu fisik. Sudah bisa paham? Bagian fisik masih ingat? Tadi Frater beri contoh, ada rambut, ada hidung, ada mata juga. Kalau sudah, silakan diisi. Tugas yang kedua yaitu menulis sifat baik. Sifat baikmu sendiri, bukan orang lain, dan bukan dikarang-karang. Sifatmu sendiri. Bagaimana dengan sikapmu? Sikap baik atau sifat baik. Dan yang ketiga, silakan mengisi bakat dan kemampuan. Sekali lagi, Frater minta tulis dengan jujur bakat dan kemampuan sesuai dengan penjelasan Frater tadi. Silakan tuliskan. Yang keempat, pengalaman yang menggembirakan. Pengalaman yang menggembirakan baik di rumah, di sekolah, mungkin di masyarakat, di mana adik-adik berada. Pengalaman yang menggembirakan. Silakan ditulis. Frater beri waktu beberapa saat untuk menulis pengalaman-pengalaman yang menggembirakan. Bagian yang ketiga, manusia sebagai citra Allah yang unik. Apakah keunikan yang saya miliki dikehendaki oleh Sang Pencipta? Apa sesungguhnya maksud Allah menciptakan manusia sebagai citra Allah yang unik? Adik-adik, untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan ini, mari kita membaca kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Mengapa manusia dikatakan sebagai citra Allah? Mengapa manusia dikatakan sebagai citra Allah? Satu, ia serupa, segambar dengan Allah. Ia mempunyai relasi, hubungan yang istimewa dengan Allah. Dan yang ketiga, ia dipanggil untuk mampu memancarkan diri Allah sedemikian rupa, sehingga melalui dirinya Allah semakin dikenal dan dirasakan daya penyelamatannya. Kita adalah citra Allah, serupa dengan Allah, segambar dengan Allah. Berarti, satu,
kita dipanggil untuk memancarkan diri Allah. Kedua, untuk memancarkan diri Allah, kita perlu memahami terlebih dahulu siapa Allah. Dan yang ketiga, istilah citra Allah itu hanya dikenakan pada manusia. Empat, karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia menjadi tuan atas dirinya dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan dipanggil membangun relasi dengan Allah penciptanya. Sebagai citra Allah, manusia sepantasnya memancarkan diri Allah. Antara lain, kalau Allah Maha Rahim, manusia pun harus mampu mengampuni. Dua, kalau Allah Maha Baik, maka manusia harus bermurah hati. Sebagai citra Allah, sebagai citranya, Allah melengkapi manusia dengan akal budi, kebebasan, dan hati nurani. Kemampuan-kemampuan dasar itulah yang membedakan manusia dengan citra Allah lainnya. Dengan demikian, manusia adalah ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Sekarang, tugas yang terakhir, tugas ketiga. Nilailah dirimu sendiri sejauh mana sudah memancarkan diri Allah. Nomor 1, tulislah citra atau gambaran yang ada pada Allah. Tulislah citra atau gambaran yang ada pada Allah. Yang kedua, citra atau gambaran Allah sudah saya miliki. Kira-kira apa saja berkaitan dengan poin pertama dan kedua? Kita akan segera mengakhiri perjumpaan kita dengan refleksi. Ambil sikap duduk yang baik, adik-adikku. Baca ayat kitab Kejadian bab 1 ayat 1, bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Kita menggantikan kata-kata yang dicetak tebal warna merah dengan namamu sendiri. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Mereka digantikan dengan sayap, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Pilih salah satu. Diciptakannya. Ayat 28, Allah memberkati mereka dalam kurung saya. Lalu Allah berfirman kepada saya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di
kita akan mengakhiri perjumpaan kita dalam doa melalui lagu. Kita menyanyikan bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.